Saya rasa peluang klub Malaysia untuk bisa tampil tampil di final zona ASEAN ini besar, saudara-saudara, besar, saudara-saudara. Walaupun tidak menutup kemungkinan klub Indonesia juga bisa menyodok. Apalagi masih ada klub dari Australia. Klub dari Vietnam itu juga lumayan, saudara-saudara, lumayan. Jadi walaupun kemarin PSM masih sempat dibantai oleh Sabah, tapi bukan berarti peluang klub Indonesia masih tertutup, saudara-saudara. Masih ada. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, pasti akan ada yang kita perbincangkan, kita cakapkan, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran kita, di negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan, semua akan kita bahas, semua akan kita ulas dengan fair, jujur, sportif, tanpa muatan kebencian, tidak provokasi, tidak menjelek-jelekan. Semuanya, saudara-saudara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas kembali tentang Piala AFC. Piala AFC ini akan kembali bergulir minggu ini, pertengahan minggu ini, midweek. Midweek kali ini akan kembali bergulir. Kita akan membahas dari zona ASEAN sajalah. Nggak usah jauh-jauh karena kita hidup di ASEAN. Akan ada beberapa pertandingan yang melibatkan tim dari Malaysia, tim dari Indonesia, tim dari Vietnam, tim dari mana lagi ya? Pokoknya di sekitaran Asia Tenggara lah. Kan kemarin yang di pertandingan sebelumnya dua tim Indonesia itu tampil memalukan. Bali United ditahan imbang Terengganu, sementara PSM Makassar dibantai klub dari Sabah FC. Untuk edisi kali ini seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Piala AFC itu akan kembali bergulir. Akan ada beberapa pertandingan di tanggal 25 Oktober dan tanggal 26 Oktober 2023. Di tanggal 26 itu yang main itu di grupnya PSM Makassar yang akan menghadapi Hougang United, akan menjamu Hougang United. Sementara Sabah FC akan bermain away di Vietnam, di Haiphong. Haiphong FC di Vietnam. Hati-hati itu. Biasanya pemain Vietcong mainnya kasar. Kemudian tanggal 26-nya itu ada Bali United yang tampil di markasnya Central Coast Mariner di Australia. Sementara Terengganu itu akan kedatangan Stallion Laguna. Sementara di grup lain, saudara-saudara, Phnom Penh Crowns itu akan tampil melawan MacArthur FC. Sementara Cebu itu akan bertemu dengan Sun United dari Myanmar. Ini adalah pertandingan di 6 pertandingan di zona ASEAN. Zona ASEAN itu kan ada 3 grup dan ini pertandingan di zona ASEAN. Kita bahasnya yang zona ASEAN aja, saudara-saudara, nggak usah jauh-jauh karena kita hidup di Asia Tenggara. Nah, di sini saudara-saudara kita lihat akan potensi tim-tim seperti PSM Makassar untuk mendapatkan poin dari Hougang ini besar. Karena Hougang United tidak sebagus Sabah FC. Sementara peluang Sabah FC untuk mengalahkan Haiphong ini juga besar. Walaupun akan tampil di kandangnya, di markasnya Haiphong. Begitu pula dengan peluang Bali United mengejutkan Central Coast Mariner itu juga ada, saudara-saudara. Walaupun akan main di Australia. Sementara Terengganu saya rasa punya potensi untuk
mengalahkan Laguna Stallion, saudara-saudara. Laguna Stallion itu peluangnya besar sekali. Dan di grupnya itu yang MacArthur punya potensi untuk mengalahkan Phnom Penh Crown. Jadi itu di klasemen sementara ini, saudara-saudara, untuk grup G, saudara-saudara, grup G itu Bali United dan Terengganu itu punya sama-sama mengumpulkan 4 poin. Nah, mereka sama mendapatkan 4 poin setelah bermain 2 kali dengan 1 kemenangan dan 1 skor imbang, draw, seri. Nah, Terengganu itu menang melawan Central Coast Mariner. Sementara Bali United itu mengalahkan Stallion Laguna. Hasil imbangnya adalah Terengganu melawan Bali United. Tetapi walaupun ini masih 2 pertandingan, kan masih panjang, saudara-saudara, masih panjang, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bali United itu masih bisa dikalahkan Central Coast Mariner, bisa juga bermain seri, bisa juga menang, saudara-saudara. Itu tergantung nanti teko itu bagaimana, tergantung kemampuan pemain-pemain Bali United bagaimana. Sementara Terengganu, saudara-saudara, Terengganu itu menurut saya punya potensi sangat besar untuk mengalahkan Stallion Laguna. Mengalahkan Stallion Laguna, saudara-saudara, di Stadion Sultan Mizan. Sepertinya karena waktu Stallion Laguna ini salah satu klub yang cukup lemah di grup ini, saudara-saudara. Terbukti pada pertandingan sebelumnya mereka itu dikalahkan Central Coast Mariner. Skornya adalah 9-1, saudara-saudara. Bayangin, 9 gol tanpa balas ya. Jadi kalau PSM Makassar dikalahkan 5 gol, ini ada yang lebih besar lagi, saudara-saudara. Stallion Laguna itu kalah 9 gol. Dan artinya kalau nanti Terengganu bisa mengalahkan Stallion, ya kemungkinan Terengganu akan bisa memuncaki klasemen. Karena saya pesimistis. Bali United akan bisa mengalahkan Central Coast Mariner. Away lagi, main di away. Kemungkinan dia Bali United itu kalah, saudara-saudara, kalah. Kalaupun skor maksimal Bali United ya imbang. Tetapi menurut saya kemungkinan terbesarnya kalah, saudara-saudara. Kemungkinan jadi Terengganu punya potensi untuk memuncaki di klasemen sementara di grup G setelah pertandingan di match day ketiga, saudara-saudara. Grup H, saudara-saudara, untuk di grup H, Sabah FC ini untuk sementara memuncaki klasemen. Dia ada di puncak klasemen grup H dengan poin maksimal 6. Poin maksimal 6 itu didapatkan setelah Sabah FC mengalahkan Hougang United 3-1 dan mengalahkan PSM Makassar 5-0. Sementara Haipong ini ada di posisi kedua setelah mengalahkan PSM Makassar 3-0 dan dikalahkan Hougang United 1-2. Dan Hougang United di posisi ketiga setelah dikalahkan Sabah dan mengalahkan Haipong. Sementara PSM Makassar ini ada di posisi terbawah setelah mengalami 2 kekalahan dari Haipong waktu away di Vietnam sana dan kalah dari Sabah di home. PSM Makassar ini sudah menderita 8 gol, saudara-saudara, dan belum pernah mencetak gol. Jadi poinnya 0 dan defisit golnya minus 8. Ini memalukan sekali, saudara-saudara. Memalukan. Kenapa saya bilang memalukan? Ya karena PSM Makassar ini adalah statusnya adalah juara Liga Indonesia. Bayangin, saudara-saudara, juara Liga Indonesia aja dipermalukan di pentas Asia, apalagi klub-klub lain. Walaupun sekali lagi saya katakan itu bukan parameter yang tepat untuk menggambarkan kekuatan sebuah liga di satu negara. Tetapi kan faktanya memang seperti itu. Faktanya kita tidak bisa berbohong. Faktanya dibandingkan Vietnam, kualitas liga kita lebih bagus dari Vietnam. Buktinya juara Liga Indonesia dikalahkan Haipong 3-0 lagi. Liga Indonesia masih jauh lebih bagus, Liga Malaysia masih jauh lebih bagus dari Liga Indonesia. Buktinya, Sabah FC, klub yang musim lalu ada di peringkat ketiga, mengalahkan PSM Makassar. Skornya tidak tanggung-tanggung, 5-0. Jadi nanti kalau tim PSM Makassar ini kalah lagi dari Hougang United, atau imbang lah minimal, itu semakin membuktikan bahwa kualitas Liga Singapura itu sedikit lebih bagus
dari Liga Indonesia. Nah, itu fakta saudara-saudara. Kita mau membantah seperti apa, kita mau membacotkan seperti apa, mau ngomong seperti apa, mau hiperbola seperti apa, tapi kan faktanya di turnamen Asia, di liga, di kompetisi Asia, di Piala AFC, juara Indonesia kalah, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebenarnya ya memang tidak bisa secara apple to apple, kita tidak bisa membandingkan kualitas sebuah liga dengan kekalahan PSM Makassar. Karena ada banyak faktor yang membuat PSM Makassar itu bisa tampil sedemikian buruk, sangat jelek di liga, di Piala AFC dibandingkan musim lalu. Ada banyak faktor, saudara. Faktor pertama adalah cedera pemain. Karena begini, Bernardo Tavares itu termasuk tipe pelatih seperti Indra Safri, seperti Bima Sakti yang hanya percaya kepada the winning team dia. Dia tidak punya pemain pelapis. Kedalaman skuad dia itu jelek. Jadi ketika ada pemain inti yang cedera, pemain utama yang cedera, ya sudah bubar semua. Bubar semua. Permainan PSM itu jelek. Kembali ke setelan pabrik. Itu faktor pertama, saudara-saudara. Faktor kedua adalah faktor non teknis. Non teknis ini terkait dengan finansial. Finansial terkait dengan gaji, keterlambatan gaji pemain. Pemain sempat tidak mendapatkan bayaran. Ini secara psikologis itu berpengaruh besar terhadap semangat, terhadap mental para pemain. Dan dalam kondisi seperti ini ya, pemain itu sangat mudah untuk disuap, saudara-saudara. Kalau ada bandar judi, ada sindikat judi internasional yang nawarin duit, langsung disikat. Itu kecurigaan seperti itu masuk akal. Jadi faktor non teknis, faktor finansial itu menjadi faktor kedua yang membuat ya PSM ini tidak seperti musim lalu. Kalau musim lalu memang finansialnya kenceng, mungkin setelah juara liga mereka tidak dapat untung, malah rugi ya. Jadi seperti itu. Kemudian faktor ketiga adalah kualitas lawan. Kualitas lawan yang memang menurut saya cukup bagus. Sabah FC kita tahu sendiri ada pemain Indonesia di situ. Ada Sadil Ramdhani yang bermain bagus. Kemarin dia main di tim nasional juga bagus. Kemudian ada Haipong itu juga pemain bagus. Klub dari Vietnam itu juga tampil bagus waktu kualifikasi di playoff Liga Champions Asia itu, mereka nyaris lolos. Itu juga bagus. Kemudian Hougang ini walaupun dari Singapura, walaupun di pertandingan pertama dikalahkan Terengganu, tetapi mereka mampu membalas waktu melawan Haipong. Terlepas dari faktor rumput sintetik yang mereka gunakan di Singapura, tetapi faktanya mereka juga tim yang bagus. Jadi ini adalah lawan yang harus diwaspadai, saudara-saudara. Saya ragu dengan PSM Makassar atau Bali United, saudara-saudara. Tidak demikian dengan tim dari Malaysia. Saya punya keyakinan tim seperti Sabah FC atau Terengganu FC ini akan bisa mencapai setidaknya, ini saya katakan setidaknya final di zona ASEAN. Mereka mungkin saja bisa menjuarai zona ASEAN dan mungkin saja kemungkinan besar bisa tampil sampai semifinal interzone atau final interzone, atau bahkan ke final Piala AFC. Tidak menutup kemungkinan, saudara-saudara, karena kita juga sudah punya contoh. Malaysia sudah punya contoh. Johor Darul Taksim dulu pernah menjuarai Piala AFC. Tahun berapa ya? 2013 atau 2015? Ya itulah, sudah masa lalu. Tetapi itu selalu mengilhami. Menginspirasi, membuat klub-klub di Liga Malaysia lain itu termotivasi untuk menyamai torehan Johor Darul Taksim. Istilahnya itu sudah ada role model gitu loh, role model yang coba diikuti. Dan ini berbeda di Indonesia yang belum ada role modelnya, belum ada tim yang bisa tampil sampai jauh menjuarai Piala AFC. Ya dulu di era Liga Champion Asia di Piala AFC itu ada, di Piala Champion di masa lalu itu ada tahun 90-an, tahun 2000. Tetapi itu kan sudah lama sekali, saudara-saudara. Sementara Malaysia ini kan kalau Johor Darul Taksim itu belum terlalu lama lah. Sementara musim lalu kalau saudara-saudara ingat, Kuala Lumpur City. Kuala Lumpur City itu juga tampil bagus, saudara-saudara. Mereka sempat mengalahkan PSM kalau nggak salah di final zona ASEAN kalau nggak salah. Kemudian mereka tampil sampai ke final ke Piala AFC. Mereka dikalahkan klub dari, kalau nggak salah, klub dari Oman. Dan itu dua tim Malaysia yang pernah tampil di final, satu juara dan satu menjadi runner up, itu sudah cukup menjadi dorongan motivasi, role model bagi Sabah FC maupun Terengganu untuk
tampil sangat bagus di Piala AFC musim ini, saudara-saudara. Baik Terengganu maupun Sabah FC, saudara-saudara, saya punya keyakinan besar mereka akan mampu. Bisa saja nih ya, prediksi saya salah satu dari mereka itu akan tampil di final zona ASEAN. Bisa juga nanti lawannya salah satu dari Central Coast Mariner atau MacArthur FC. Nah, kan nanti hanya ada juara grup yang lolos plus runner up terbaik, saudara-saudara, yang akan tampil di semifinal zona ASEAN, kemudian tampil di zona ASEAN, kemudian tampil di semifinal interzone, kemudian tampil di final interzone, baru tampil di final Piala AFC. Jadi Anda nggak bisa protes, jalan yang dilalui tim dari ASEAN ini untuk menjuarai Piala AFC itu jauh lebih panjang daripada tim dari Timur Tengah, tim dari Asia Barat, atau tim dari Asia Tengah, atau tim dari Asia Timur. Lah pokoknya panjang sekali, saudara-saudara, panjang dan rumit. Nah, tetapi kalau melihat kualitas materi pemain, saya rasa Sabah FC mungkin akan bisa tampil bagus, saudara-saudara. Saya percaya itu karena Sabah punya pemain-pemain yang bagus. Saya sudah mengamati Sabah sejak lama. Begitu pula Terengganu saya juga mengamati. Pokoknya dua ini. Tetapi menurut feeling saya Sabah sedikit lebih punya kemampuan karena mereka punya pemain yang bagus. Adil Ramdhani ada di situ. Ada si pemain dari Korea itu Pak siapa itu? Pak Taisho atau siapa itu. Kemudian ada pemain asingnya yang dari Brasil itu Brasil atau Portugal. Pemain lokal Malaysia juga bagus. Kemudian pelatihnya Dato Ong Kim Sue itu juga bagus. Nah, itu punya peluang besar, saudara. Begitu pula Terengganu. Terengganu saya rasa ya Sabah maupun Terengganu ini bisa kalau untuk lolos ke babak berikutnya sebagai juara grup adalah Terengganu itu juga punya pemain-pemain yang bagus. Legion pemain impornya itu juga bagus. Pelatihnya juga bagus. Pemain lokal Malaysia juga bagus. Beberapa kemarin dipanggil ke tim nasional Malaysia. Kemudian kayak ada Adisa Kraison itu pemain dari Thailand itu juga bagus. Kualitasnya bagus lah. Kualitas dua klub Malaysia ini sangat menjanjikan untuk sekedar bisa tampil bagus di Piala AFC, untuk bisa sekedar lolos dari babak grup, bahkan untuk bisa sampai tampil ke interzone maupun ke final Piala AFC, saudara. Dari apa yang kita lihat di Piala AFC musim ini, saudara-saudara, musim ini dan musim-musim sebelumnya, kita bisa memetik pelajaran bahwa negara-negara tetangga Indonesia, negara-negara jiran Indonesia, negara-negara yang selama ini dianggap rival Indonesia itu sangat serius mempersiapkan tim untuk kompetisi Asia. Sementara kita ini masih terlalu sibuk dengan mengklaim bahwa liga kita terbaiklah, bahwa timnas kita terbaiklah, bahwa pemain kita terbaiklah, tanpa ada bukti di lapangan. Itu yang harus diubah dari mindset kita, saudara-saudara. Dan kita tidak usah malu mengakui bahwa liga lain lebih bagus. Kita harus belajar, justru kita harus belajar dari situ. Kita harus mengakui bahwa kualitas Liga Vietnam itu lebih bagus dari Indonesia. Kualitas Liga Malaysia itu lebih bagus dari Indonesia. Bahkan kemungkinan Liga Singapura itu juga sedikit lebih bagus dari Indonesia. Kita nggak usah terlalu menghibur diri lah. Menghibur diri, berteori, membuat seolah-olah. Nanti itu kalau kita, kalau Liga kita bagus itu ya dibuktikan dari hasil di kompetisi Asia. Kenapa Liga Premier Inggris itu lebih bagus dari Liga Italia atau Liga Spanyol? Karena Manchester City juara Liga Champion. Kayak begitu, saudara-saudara. Itu parameternya simple aja, sederhana saja. Sederhana seperti itu. Kenapa Liga Spanyol pernah bagus? Karena ada Real Madrid juara. Karena ada Barcelona juara. Seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak usah kita mengklaim bahwa liga ini lebih bagus, liga ini tidak lebih bagus. Kita buktikan di pertandingan yang sebenarnya di level Asia. Setidaknya kalau kita hanya mendapatkan jatah di Piala AFC ya, fokus ke Piala AFC. Kita buktikan, dan itu tim-tim dari negara tetangga itu mereka sebenarnya fokus ke situ. Sementara kita, Liga Indonesia ini, klub-klub dari Indonesia itu hanya berkutat di situ-situ saja. Di dalam di dalam tempurung lah, di dalam gua. Seolah-olah kita merasa liga kita bagus, jadi kita hanya puas menjuarai liga lokal kita, tetapi tidak puas ketika tidak ada tantangan di liga luar, di level Asia. Dan itu mindset itu harus dirubah dari kompetisi yang sudah terjadi saat ini, saudara-saudara.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFC, tentang persaingan, peta persaingan di pertandingan ketiga atau keempat ya. Itu di Piala AFC di fase grup, khususnya di zona ASEAN. Akan ada beberapa pertandingan bagus seperti Bali United yang akan bermain di kandangnya Central Coast Mariner, sementara Terengganu akan menjamu Stadion Laguna. Kemudian ada lagi PSM Makassar yang menjamu Hougang United, sementara Sabah FC akan tampil di kandangnya Haiphong FC di Vietnam sana. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Selain juga ada pertandingan lain seperti di grupnya Phnom Penh Crowns yang akan tampil di MacArthur FC, dan Cebu akan menghadapi Sun United dari Myanmar. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.